Di era sepak bola 80 hingga 90-an, nama Ruud Gullit dapat mengisi setiap sudut lapangan. Dia disebut sebagai pemain super komplit yang pernah ada. Pemain yang konon memiliki darah Maluku dari kakeknya ini bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini tengah. Dia juga bisa sedikit mundur ke belakang untuk membantu peran para pemain bertahan. Ketika tim membutuhkannya dalam hal menyerang, maka itu jelas menjadi santapan favoritnya. Ruud Gullit memiliki kekuatan yang amat menakjubkan. Meski bertubuh besar, dia memiliki keseimbangan yang sangat baik. Kemampuan headingnya pun tak diragukan. Ada sejumlah gol yang dilesakkan melalui sundulan kepala. Ketika tengah menguasai bola, Gullit tak segan untuk membuat lawan menderita. Persis seperti yang dikatakan George Best, Gullit mengetahui betul apa yang harus dilakukan dengan bola. Pria kelahiran Amsterdam itu tak pernah takut untuk memainkan si kulit bundar, bahkan dalam posisi tertekan sekalipun. Dijuluki sebagai bunga tulip hitam, Ruud Gullit telah menyebarkan aroma sedap di seluruh pelosok Eropa hingga dunia. Melalui keterampilan sepak bolanya, namanya terus disejajarkan dengan Diego Armando Maradona yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan sebagai dewa sepak bola. Inilah kisah Ruud Gullit, sang pemain idola paling komplit sepanjang masa. Memiliki keturunan Suriname yang diketahui banyak menyimpan darah Indonesia, Ruud Gullit begitu mahir menguasai si kulit bundar. Sedari kecil ia sudah tahu betul bagaimana cara memanfaatkan bakat alaminya. Ia mengawali perjalanan sepak bolanya di Mir Boys sebagai bocah ajaib pada tahun 1967. Bakatnya kelewat handal, maka dari itu tidak mengejutkan bila dia sudah ditarik ke tim utama saat usianya baru menginjak 17 tahun. Kehebatannya lantas tercium oleh sejumlah raksasa Belanda. Dia sempat merumput di HFC Haarlem pada tahun 1979 sebelum akhirnya kian berkembang bersama Feyenoord mulai tahun 1982. 3 musim membela tim idolanya sejak kecil, Gullit lantas menerima tawaran PSV Eindhoven pada tahun 1985. Di sana dia tumbuh menjadi sosok yang lebih fenomenal, cerdas, cepat, kuat, berani, terampil, dan juga tak kenal lelah. Kehebatan itu terdapat dalam sosok bernama Ruud Gullit. Maka tak heran bila dalam 2 musimnya di PSV Eindhoven, dia sukses mempersembahkan trofi Eredivisie secara beruntun. Tak lupa penghargaan pemain terbaik Belanda mampir ke dalam genggaman. Merasa karirnya mentok jika bertahan di Belanda, Gullit meminta tantangan. Saat ada banyak klub Eropa yang terus mengawasinya, pilihan akhirnya jatuh ke klub Italia AC Milan. Dari sinilah ia semakin dikenal sebagai pemain paling fenomenal di dunia. Ruud Gullit didatangkan dengan mahar sebesar 6 juta pound sterling, angka yang sudah cukup untuk membuatnya memecahkan rekor pembelian. Di AC Milan, Ruud Gullit disambut dengan sangat baik oleh Silvio Berlusconi. Pria Italia itu menyebut bila Gullit akan segera mengubah sejarah AC Milan. Benar saja, di musim pertamanya di klub, dia sudah berhasil memenangkan gelar Serie A. Yang paling mencengangkan, dia berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or 1987, usai pada edisi sebelumnya cuma menempati posisi ke-17. Hebatnya lagi, Gullit mengalahkan nama Paulo Futre yang baru saja membawa FC Porto meraih gelar Liga Champions Eropa. Selain itu, dia juga menyingkirkan nama legendaris Emilio Butragueño yang menjuarai La Liga bersama Real Madrid dan mencetak 19 gol dalam 45 penampilan. Namun musim Ruud Gullit di AC Milan memang terlalu fenomenal untuk ditaklukkan. Dia memang memiliki kemampuan yang amat mengagumkan untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Selain sukses menjuarai gelar Serie A bersama AC Milan di musim pertamanya, Gullit juga menjadi aktor penting dalam keberhasilan timnas Belanda di ajang Euro 1988. Bersama dengan Marco van Basten dan Frank Rijkaard, ia mampu mempersembahkan trofi internasional pertama dan satu-satunya hingga sekarang buat timnas Belanda.
Kegemilangannya pun terus berlanjut ketika pada musim 1988, 1989, dan 1989, 1990 gelar Eropa mampu dibawanya menuju lemari piala AC Milan. Gullit berhasil membawa AC Milan menguasai Eropa untuk pertama kalinya setelah 20 tahun lamanya. Setelah menjadi jawara Eropa, Gullit kembali berhasil menaklukkan Italia pada musim 1991, 1992, dan 1992-1993. Selain gelar yang menjadi bukti dari kehebatannya, Gullit juga akan selalu dikenang sebagai pemain dengan penuh keterampilan. Gullit seolah memiliki segalanya, kemudian dia eksploitasi menjadi sebuah permainan yang mengagumkan. Tak kalah mengesankan, dia juga menjadi sosok yang cerdik dan akurat soal umpan. Produktivitas Marco van Basten di timnas maupun di AC Milan disebut-sebut tak lepas dari sodoran gemilang si tulip hitam. Secara garis besar, Ruud Gullit mampu mengatur permainan sekaligus menjadi aktor utama yang sangat menentukan. Sayangnya, tepat pada tahun 1993, ia dilepas AC Milan ke Sampdoria. Kabar menyebut bila Milan memutuskan untuk melepas Gullit karena sang pemain sudah terlalu sering terkena cedera. Namun tak sedikit yang mengungkap bila kepergian Gullit dari Milan terjadi karena ia terlibat konflik dengan Fabio Capello dan Franco Baresi. Alasan kedua tampak lebih logis karena Gullit sejatinya masih memiliki kemampuan yang sangat bisa diandalkan. Itu terbukti ketika ia tampil dalam 63 pertandingan dan mencetak 26 gol buat Sampdoria sekaligus mempersembahkan trofi Piala Italia. Pada musim panas 1995, Gullit akhirnya benar-benar meninggalkan Italia dan terbang ke London untuk menerima tawaran Chelsea. Bersama Chelsea, Ruud Gullit memainkan peran yang sangat krusial. Ia menganggap bahwa Chelsea merupakan salah satu momen terbaiknya sepanjang karir. Sebab ia berhasil membuat Chelsea jadi klub yang sedikit lebih maju setelah sebelumnya The Blues sangat tidak akrab dengan gelar juara. Kedatangannya ketika itu sukses membawa trofi Piala FA tahun 1997 di mana dirinya bertindak sebagai player manager. Momen favoritku adalah memenangi Piala FA. Memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya bersama AC Milan sungguh luar biasa. Tetapi jujur, itu setara dengan keberhasilan menjuarai Piala FA, tutur Gullit. Meski menjadi pintu terbukanya kesuksesan Chelsea, Gullit segera dipecat oleh manajemen usai terlibat konflik dengan Ken Bates. Usai pensiun pada tahun 1998, ia melanjutkan karir kepelatihan ke sejumlah klub seperti Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy, dan Terek Grozny. Gullit juga sempat mengambil peran asisten pelatih timnas Belanda pada tahun 2017. Tak ingin meninggalkan dunia sepak bola, aktivitasnya kini diisi dengan menjadi analis sepak bola. Ia pernah bekerja untuk ESPN, BBC, Sky Sports, hingga Al Jazeera Sports. Kini, ia masih bergabung dengan beIN Sport sejak gelaran Piala Dunia 2022 dan melanjutkan tugasnya sebagai analis sepak bola di ajang Liga Champions Eropa musim 2022-2023. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.